Pemirsa, sengketa lahan atau tanah adat antara warga desa Jimbaran dengan pihak investor yaitu PT Jimbaran Hijau terus bergulir hingga akhirnya Pansus TRAP DPRD Bali pun turun tangan. Hal prinsip yang menjadi tuntutan warga Jimbaran adalah sulitnya akses menuju beberapa pura historis termasuk Pura Belong Batu Nunggul yang berada di dalam area yang dikuasai PT JH sejak 15 tahun terakhir. Hal tersebut diklarifikasi oleh pihak PT JH saat rapat dengar pendapat dengan Pansus TRAP DPRD Bali pada 7 Januari 2026 lalu. Pak, kita semua orang beragama, Pak. Saya bicara urusan putra, Pak. Sekarang menyangka bahwa putra tidak ada. Semoga kutukan pulau barang kami. Memang benar, permasalahan ini sudah lama. Perjuangan warga desa adat Jimbaran melawan PT Jimbaran Hijau atau PTJH berpusat pada sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun dan dugaan penghalangan akses warga untuk bersembahyang dan merenovasi pura di area yang diklaim perusahaan. Poin utama perjuangan warga termasuk para petani penggarap mempermasalahkan kepemilikan lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran. Warga menuntut agar lahan tersebut dikembalikan kepada negara dan masyarakat adat dengan alasan status sertifikat hak guna bangunan atau HGB PTJH dinilai telah berakhir atau diperoleh secara tidak sah. Sengketa ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 1994. Selain itu, warga mengeluhkan kesulitan akses menuju beberapa pura historis termasuk Pura Belong Batu Nunggul yang berada di dalam atau berdekatan dengan area yang dikuasai PT JH. Mereka mengklaim harus meminta izin kepada petugas keamanan perusahaan selama 15 tahun terakhir untuk bersembahyang. Warga juga merasa dihalangi untuk melakukan renovasi terhadap pura-pura tersebut. Pura itu warisan leluhur. Kita memelihara memang dari kecil sampai besar. Seluruh data yang ada di BPN pada waktu berubah menjadi Jimbaran Hijau itu ada satu SK yang melekat. SK APEK seluruhnya dilekatkan di warkah perubahan PT CTS berubah menjadi PT Jimbaran Hijau. Kami ingin di sini dilidik tentang SK ini karena yang kami tahu masyarakat, SK APEK itu dikeluarkan ada rujukannya juga dari BPN yang mengatakan apabila 3 tahun tidak dibangun setelah dikeluarkannya keputusan SK APEK pemberian HGB pelepasan daripada PT CTS kepada Jimbaran Hijau, maka HGB ini batal demi hukum dan itu dicatat di warkah BPN pada waktu permohonan dari pihak PT Jimbaran Hijau mengambil alih dari PT CTS. Jadi dari sertifikat HGB PT CTS berubah menjadi sertifikat HGB PT Jimbaran Hijau, seluruh izin-izin PT CTS ini dilengkapkan di dalam warkah mereka. Jadi kami mohon kepada DPR Bandung khususnya untuk melihat izin-izin itu dan ada di warkah. Jangan sampai memberikan perpanjangan HGB tanpa melihat apa yang ada di belakang. Memang benar, permasalahan ini sudah lama, sudah 32 tahun. Tapi mulai berjalan ini sejak ramainya ini sejak adanya muncul SK APEK. Jimbaran Hijau memiliki tanah ini sejak adanya SK APEK. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pansus, kami sangat bahagia karena akan meneliti seluruh SK-SK yang sempat dikeluarkan mengenai lahan ini, karena mereka diawali dari tahun 88 sampai sekarang ternyata pembangunan pun belum jelas. Nama-nama PT terus berubah dari Bali Paregas berubah menjadi Jimbaran Taman Selaras, kemudian berubah menjadi Jimbaran Hijau. Pihak PT JH secara konsisten membantah tudingan menghalangi akses ibadah atau menguasai tanah adat secara tidak sah. Hal tersebut ditegaskan saat menghadiri undangan Pansus TRAP DPRD Bali pada rapat dengar pendapat atau RDP pada 7 Januari 2026. Mereka menegaskan komitmen untuk melestarikan 4 pura historis dan menyatakan tidak memiliki proyek di lokasi Pura Batu Nunggul yang sedang dipermasalahkan saat ini. Seperti diketahui, konflik tanah adat ini telah dibawa ke meja rapat dengar pendapat atau RDP bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Tata Wilayah, dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali.
Mediasi antara kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. PT JH telah membeberkan izin lengkap dan putusan Mahkamah Agung atau MA yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan lahan di hadapan pansus. Bahkan suasana rapat sempat memanas, di mana perwakilan PT JH diminta meninggalkan ruang rapat oleh pansus setelah menolak menandatangani kesepakatan tertulis terkait jaminan akses warga untuk merenovasi pura, dengan alasan perlu berkoordinasi dengan direksi terlebih dahulu. Perjuangan warga desa adat Jimbaran akan terus berlanjut melalui jalur legislatif dan advokasi publik. Mereka hanya menuntut transparansi perizinan dan pengakuan hak ulayat mereka. Ari Wiratmaja, Bali TV.